Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Monik Cindy. Monik, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Ya, terima kasih. Sejauh ini pernah punya pengalaman mistis yang berkaitan dengan hal-hal di luar nalar dan logika nggak? Pernah sih, cuman aku belum pernah lihat sosok aslinya, cuman lebih kayak kebayangan hitam sama kayak mimpi gitu. Bayangan hitam di kamar, di rumah? Iya, di kamar. Kalau mimpinya seperti apa? Kalau mimpinya itu jadi kayak bukan mimpi sih ya, kayak bener-bener real, cuman pas aku buka mata, itu ada dua sosok laki-laki. Tatapannya itu sangat tajam sekali ke arah saya. Mereka lagi berdiri atau duduk? Tidur di samping, jadi di samping saya langsung ada dua sosok laki-laki. Itu pernah nanya nggak sama orang yang mungkin punya kemampuan melihat itu ada apa sebenarnya? Di situ saya bukan mikir kalau itu lagi mimpi ya, karena kayak sempat ada terlintas saya mikir mereka siapa? Kok bisa masuk ke dalam, padahal pintunya udah saya kunci gitu. Sempat juga ada pikiran kayak apa itu maling gitu ya. Cuman cukup lama sih tatapannya itu. Kayak mau teriak nggak bisa, dan mau bangun move gitu juga kayak berat banget. Dan lumayan lama juga sih kita tatapannya itu. Cuman lama-lama kayak ngeblur hitam, terus kebangun. Nah, kebangunnya itu kayak bener-bener posisinya itu sama seperti yang tadi di mimpi. Mungkin di bawah alam sadar saya sih ya. Dan begitu kebuka mata? Nggak ada siapapun. Cuman posisi tidurnya itu persis. Iya. Aduh, mudah-mudahan sih nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan nih ya. Iya. Dan mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Monik ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang tega mencelakai pacarnya sendiri hingga hilang nyawa. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Irsyam. Selamat malam, Mas Irsyam. Mas Irsyam. Irsyam. Mas Irsyam. Mas Irsyam. Mas. Mas Irsyam bisa dengar saya nggak? Irsyam. Kenapa itu, Kak? Mas Irsyam. Mas, oke. Ini kenapa ya? Mas Irsyam. Ayo, menurut mata saya mau datang. Hah? Kenapa? Ngelihat sesuatu. Iya, Apa yang dilihat? Ada apa di atas? suatu Hah? penampakan. Penampakan apa? Mukanya pacar saya, mantan pacar saya. Hah? Mantan pacarnya kenapa ya? Di mana mantan pacarnya? Kok bisa ngelihat dia ada di atas? Masih ada kan? Dia masih di atas sana? Masih. Lagi apa dia sekarang? Ngelihat ke sini? Iya. Benar sekali. Hah, kenapa? Dia kenapa? Benar sekali. Oke, dia ngapain di atas sana? Mas Irsyam melihatnya ini sering datang kayak gini. Mas Irsyam ada yang mau diceritain? Ada.
bisa cerita kenapa bisa ngelihat hal seperti itu di atas? Anda tenang dulu, ambil nafas dulu, jangan lihat ke atas. Jangan lihat ke atas, pikirannya jangan keluar dari studio, fokus lihat kami. Mas Irsyam. Oke, jangan lihat ke atas. Fokus dulu di sini. Apa yang mau diceritakan? Saya dulu pernah menabrak mantan pacar saya. Sengaja? Karena saya mabuk. Terus setelah itu arwahnya sering menghantui Anda? Iya, Sampai sekarang? iya. Tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya supaya tidak diganggu lagi oleh arwah mantan pacar saya. Keluarganya tahu? Iya, tahu. Dan mereka tahu Anda yang melakukan? Iya. Baik. Mas Irsyam, kalau memang terasa sulit untuk menceritakan semua kejadiannya, nanti Anda bisa langsung cerita ke sahabat kami ya. Iya. Semuanya sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dan Anda nggak diganggu lagi. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Irsyam, tanggal lahir 16 Juli 1997 dengan nomor rumah 40. Sosok yang memiliki sifat manipulatif dan juga egois. Saya merasakan bau sesuatu yang aneh hadir saat ini. Saya mencoba melihat sesuatu darinya. Dan saya menemukan seseorang yang tersakiti akibat dari perbuatan Irsyam. Entah kenapa sosok Irsyam seperti terjebak dari perbuatan masa lalunya hingga terus terpikirkan sampai sekarang. Saya melihat adanya sosok perempuan gaib, panjang rambutnya sampai ke lantai. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan. Mas Irsyam, kenapa begitu ya? Iya, dari tadi begitu masuk langsung melihat ke atas. Katanya ada mantan pacarnya di atas ngeliatin ke sini. Begitu ditanya ceritanya memang dia pernah nabrak mantan pacarnya dalam kondisi mabuk. Waktu itu sampai meninggal. Oke, baik. Mas Irsyam dengan tanggal lahir 16 bulan 7 1997 dan nomor rumah 40. Kalau saya lihat di sini Mas Irsyam itu lebih ke arah dihantui dan diteror makhluk gaib seperti itu. Jadi kayak gini, lebih ke arah psikis, kejiwaan, teror, campur semuanya jadi satu. Ada rasa bersalah, Ada rasa juga. menyesal, dan ini kondisi dia malah bikin dihantui sama arwahnya emang masih gentayangan. Arwahnya masih gentayangan. Dan coba deh Irsyam lihat kita, lihat aku deh. Sesosok pemuda yang berwajah tampan namun tidak disangka dan dikira ternyata menyimpan rahasia besar terhadap almarhum itu. Dia udah meninggal kan? Apa yang dirasain Mas Irsyam? Mas jangan lihat ke atas dulu, bisa? Jangan lihat ke atas dulu. Kita bisa tahu nggak kronologi ceritanya seperti apa sebenarnya? Iya, ceritain dong. Kenapa bisa dihantui arwahnya dan waktu itu gimana ceritanya? Bisa nabrak, itu dia ada di luar atau ada di mobil? Sempat ada di luar. Aha. Saya nggak kendali, saya langsung tabrak aja itu. Dan kamu lari. Lari? Dia lagi berdiri.
Saya pertama nggak lagi mabuk. Waktu itu jadi kondisinya nggak sadar gitu ya? Iya, nggak sadar. Tapi sudah bertanggung jawab sebenarnya? Saya rasa belum. Belum ya? Saya belum bertanggung jawab. Jadi belum bertanggung jawab dia ya? Belum sama sekali. Ini masih menghantuinya dan Irsamnya lagi diganggu oleh makhluk tersebut. Kejadiannya kamu inget gak di jalan apa, Mas Irsam? Saya masih ingat. Itu kejadian di jalan. Keluarganya dia gimana menerimanya, menghadapi masalah ini? Nggak seneng awalnya, tapi ya ikhlas aja. Ada unsur kesengajaan tidak? Jujur. Saya ada. Untung kamu jujur ya. Saya nggak kepikiran ada pertanyaan itu. Kamu ngelihat dia memang sengaja melakukan itu, Roy? Iya. Masih ingat alasannya kenapa? Karena dia cemburu. Dia udah ada pasangan lain. Ada pasangan lain kan pastinya tentunya gara-gara kamu berbuat salah juga sebelumnya. Mas Irsam itu kan juga sebenarnya kalau lagi marah ngebetein abis kan. Jadi sebenarnya Mas Irsam juga ambil bagian bikin salah sebelumnya gitu? Iya. Kalian kan berawal dari ribut-ribut mulut kecil kan, akhirnya jadi berantakan. Betul begitu? Betul. Kok tega sih sampai nabrak gitu? Pernah melakukan ini sebelumnya? Saya dulu pernah. Pernah nabrak orang juga? Saya Oke, kita bahas ininya soal Anda dihantui arwah dari mantan pacarnya. Dan biasanya datang secara tiba-tiba atau setiap malam. setiap malam. Ada yang disampaikan, ada pesan yang diomongin disampaikan ke Anda. Ada. Apa? Dia ingin membalas kebalas saya. Dia ingin apa? Membalas saya. Membalas Saya. kamu. Dia ingin membalas kamu. Serem banget deh ini. Ini perempuan rambut panjang dengan mata melotot, terus kayak marah sekali. Marah sekali. Sosok ini muncul tiba-tiba, tetapi sosok ini adalah sosok yang hantu yang lain. Jadi Irsam gara-gara tidak mau mengakui kesalahannya, jadinya dia diikuti oleh banyak makhluk halus. Jadi kayak hilang kendali dan kontrol. Ini semacam kayak hantu jahat yang ngikutin Irsam. Seperti itu. Irsamnya kalau marah juga serem banget. Apa? Sorry. Ini bukan mantannya. No, bukan. Ada yang lain yang ikut. Ada yang lain yang ikut. Kalau lagi marah kenapa? Kalau pas lagi marah bahaya banget. Si Irsamnya bisa meja bisa hancur. Mas Irsam sebelum datang ke sini pernah minta bantuan orang nggak? Saya pernah minta menyelesaikan masalah? bantuan ke dukun. Hah? Ke dukun. Minta bantuan ke dukun? Nah, Berharap bantuan apa? berharap jangan Ganggu. diulangi lagi. Jangan diganggu Perbuatan. lagi gitu? Iya, jangan diganggu lagi. Tapi tetap ada? Tetap ada. Terus balik lagi ke dukun ya? Balik lagi.
Di sana ngapain? Ada ritual yang dilakukan di sana? Ada. Jadi sudah melakukan ritual tapi tetap dihantui. Iya. Kenapa ya dia selalu kayak gitu ya? Dia ngeliat ke gambar kamu terus. Iya. Kesini, Mas Irsam, apakah membawa sesuatu kah? Selama ke dukun, pernah dikasih sesuatu nggak? Seperti jimat atau benda pusaka atau apapun itu. Ada. Boleh saya lihat kah? Mas Bayu boleh tanya nggak? Boleh, silakan. Itu dia ritualnya itu kayak gimana ya? Waktu di dukun itu gimana ritualnya? Ritualnya mandi. Mandi kembang atau Mandi kembang. Dan itu dilakukan berkali-kali. Iya, berkali-kali. Tapi gangguannya tetap ada. Tetap ada. Tapi masih balik lagi. Masih. Cuma ini aja jimatnya. Gak ada yang lain lagi emangnya. Tidak. Coba kamu deket dia deh.